Nggak ada yang tiba-tiba. Bahkan kita aja nggak tiba-tiba segede ini. Sobat Sabi tahu nggak? Dulunya kita hanya sebesar 1 butir beras. Mau banget kan? Terus, kenapa ya kita bisa sebesar ini? Sebentar, kita jelasin. Awalnya ada 40-150 juta sel sperma yang berusaha mencapai sel telur. Tapi dari sekian banyak, hanya ada satu pemenangnya yang menyatu ke sel telur. Inilah yang disebut zigot. Ini nih yang hanya sebesar 1 butir beras. Udah kayak sayembara putri raja yang lagi mencari pangerannya ya. Zigot ini akan membelah, dan membelah, dan membelah sampai pada minggu ketiga lalu menempel pada dinding rahim. Rahim inilah yang akan menjadi rumah bagi zigot, yang akan terus berkembang menjadi janin selama 9 bulan ke depan. Nah, memasuki minggu ketiga, zigot sudah menjadi embrio, yang akan berlangsung sampai minggu ke-8 kehamilan. Di saat inilah mulai terbentuk cikal bakal sistem organ kita. Perkembangan yang pesat terjadi pada otak embrio, yaitu terbentuknya 100.000 sel per menit. Dan jantung menjadi lengkap terbagi menjadi 4 rongga. Jadi bayangkan berapa triliun sel yang ada di otak kita. Banyak banget loh. Masuk minggu ke-9, embrio yang semakin berkembang sudah dapat disebut fetus atau janin sampai pada waktunya dilahirkan. Dalam masa ini, perkembangan yang terjadi sangatlah banyak. Di mana organ, bagian tubuh, bahkan kelamin pun mulai terbentuk dan terlihat jelas. Janin yang ada sekarang sudah berbentuk manusia kecil. Perubahan yang besar pun juga terjadi dengan ibu kita. Di mana perutnya akan semakin membesar, jantungnya akan memompa darah lebih banyak, kapasitas parunya meningkat, dan lain-lain. Lalu, lahirlah kita di dunia ini. Saat sudah lahir, kita dikasih ASI, empasi, sampai makanan padat yang bergizi. Makanya kita bisa terus tumbuh dan berkembang. Hebat ya, bagaimana Tuhan menciptakan kita dari yang sekecil 1 butir beras menjadi seperti sekarang. Sekarang, sudah jelas kan? Kalau Sobat Sabi mau belajar lebih lanjut, download aja aplikasi Saya Bisa.